Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Jiwanul Hakim dari Prodi Teknik Mesin 19A, salah satu mahasiswa dari Universitas Saputra semester 5. Saya di sini akan menjelaskan kembali pemahaman saya tentang konsep mekatronika pada mata kuliah mekatronika. Nah, yang dapat saya pahami, yang saya ketahui dari mekatronika ini merupakan gabungan antara mekanika, ilmu elektronika, dan informatika. Nah, pada zaman sekarang ini banyak sekali di sekeliling kita barang-barang mekatronika yang contohnya seperti mesin bubut, robot, kamera digital, dan printer, dan lain-lain banyak lagi barang mekatronik yang ada di sekeliling kita. Nah, untuk persamaan mekatronika ini sendiri yaitu bahwa objek yang dikendalikan menggunakan gerakan mesin. Jadi mekatronika ini objek yang dikendalikan itu adalah menggunakan mesin. Nah, jika dibandingkan dengan gerakan mesin konvensional, maka mekatronika ini lebih fleksibel dibandingkan dengan gerakan mesin yang konvensional. Jadi lebih banyak kelebihan dari mekatronika ini, yaitu mekatronika ini lebih memiliki kecerdasan. Nah, jadi dapat disimpulkan jika dibandingkan dari mekatronika dengan konvensional, yaitu lebih baik ataupun lebih canggih mekatronika. Nah, untuk mekatronika ini sendiri, perannya dalam pengembangan ilmu mekatronika adalah yang pertama untuk sistem mekanika, yang kedua sistem elektronika, terus yang ketiga ada sistem kontrol, dan yang keempat ada sistem komputer. Nah, untuk yang selanjutnya ada Ada 7 sistem mekatronika ataupun jenis-jenis mekatronika. Yang pertama itu yang dapat saya pahami, yang saya ketahui, ada sensor, ada akuator, terus ada blok akuatornya juga, terus ada penggerak sistem mekanik, dan keseluruhan sistem. Nah, sistem yang terdiri dari motor-motor, terus ada selenoida, banyak sekali penggunaan dari sistem mekatronika dalam kehidupan kita ataupun dalam sekeliling kita. Nah, untuk ada beberapa bidang yang merupakan menggunakan perkembangan teknologi mekatronika. Di antaranya yaitu yang sering digunakan untuk teknologi mekatronika ini yaitu di bidang otomotif, terus di bidang kerografi, di bidang medikal, di bidang manufaktur, terus di pemrosesan material dan sistem pertahanan. Nah, itu merupakan bidang-bidang yang menggunakan perkembangan teknologi dari mekatronika. Nah, yang selanjutnya ada beberapa contoh dari aplikasi mekatronika, yang diantaranya tadi sebagai teknik otomotif, terus ada teknik penerbangan, dan ada teknik produksi. Nah, untuk teknik otomotif sendiri ini, untuk mekatronika ini digunakan sebagai pengereman ABS, yaitu yang digunakan pada sistem pengereman bermotor ataupun bermobil. Nah, fungsi dari mekatronika ini pada pengereman ABS ini
supaya terhindar dari bahaya ketika rem itu berhenti secara mendadak, tapi bisa dikendalikan dengan adanya mekatronika. Jadi ketika sebuah rem dipakai ataupun menggunakan rem ABS, maka ketika rem mendadak, sebuah mobil ataupun sebuah motor akan terhindar dari namanya oleng ataupun dapat dikendalikan sebuah motor ataupun mobil ketika menggunakan pengereman ABS. Nah, itu merupakan bidang dari teknik otomotif dari mekatronika. Nah, yang selanjutnya selain dari otomotif ada juga dari teknologi penerbangan. Nah, untuk pada teknologi penerbangan ini digunakannya adalah penerbangan modern yang digunakan yaitu control if turbulence. Nah, untuk turbulence system ini sehingga dapat meningkatkan kenyamanan penumpang walaupun ketika terjadi turbulence. Jadi itu merupakan di bidang dari mekatronika pada teknologi penerbangan. Nah, yang ketiga ataupun yang selanjutnya, selain dari teknik otomotif dari bidang penerbangan, ada juga dari teknik produksi. Nah, untuk teknik produksi ini sendiri adalah penggunaan sensor pada robot. Nah, pada penggunaan sensor pada robot ini yaitu ketika sistem kendali umpan balik yaitu menggunakan elektromotor. Jadi elektromotor ini berkecepatan rotasi tinggi dengan tenaga magnet. Nah, itu merupakan dari aplikasi mekatronika. Ada 3 macam. Nah, mungkin dari aplikasi-aplikasi yang ada di mekatronika ini bisa kita terapkan ataupun bisa kita realisasikan untuk membuat teknologi yang lebih baru lagi, jadi lebih canggih lagi. Nah, dari materi konsep mekatronika yang bisa dapat sampaikan ada aplikasi-aplikasi pada mekatronika, terus pengertian dari mekatronika, terus perbandingan antara gerakan dari mesin konvensional dan mekatronika. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.